Ledakan. Detik berikutnya, Li Suyun melonjak ke langit, dan melihat bahwa kapak raksasa menjadi semakin megah. Pada akhirnya, kapak raksasa puluhan ribu kaki benar-benar meretas Qin Yichen Tianling. Kekuatan membunuh membuat rambut Bai Guanxing ketakutan, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak menyebarkan suara. Hati-hati, Tuan. Namun, Qin Yichen tidak bergerak, dan hanya mengangkat pedang ajaib. Cahaya pedang melesat ke langit. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pedang dan kapak bertabrakan. Cahaya ilahi memenuhi langit, dan prestise yang tersisa. Tetapi ketika Li Suyun mendarat, dia melihat Jintu di tangan Qin Yichen gemetar, dan sentuhan aftertaste dan persetujuan muncul di wajah yang terakhir. Kapak bagus. Kapak, sekaligus pelopornya. Dibandingkan dengan pisaunya, meskipun perubahannya sedikit kurang dan halus dan sedikit lebih rendah, pembunuhannya lebih sengit dan kejam. Saudara Patayun bisa dikatakan menunjukkan keganasan kapak tersebut secara maksimal. Wei Dacheng. Qin Yichen menyingkirkan Jintu, mengepalkan tinjunya dan berkata, Feng telah mempelajarinya. Ini hanya kesopanan. Li Suyun memukul Haha, yang juga merupakan kepalan tangan, tapi kemudian dengan tenang berkata, Saudara Feng, akan ada pergerakan di Istana Kaisar Ke tahun ini. Sikap klan kita tergantung pada keputusan kepala keluarga dan ayahku. Jika klan Jiuli saya bukan musuh Istana Kaisar Ke, teman, saya akan membuat kesepakatan dengan Li Suyun. Qin Yichen tertawa dan berkata, jika kamu adalah seorang teman, maka kamu akan bahagia di masa depan. Jika kamu menjadi musuh, sampai jumpa di masa depan. Feng akan membiarkan saudara Suyun melihat kekuatan pedang terkuatku. Li Suyun tiba-tiba menyeringai, aku juga. Segera, Li Suyun berdiri di atas panggung para dewa dan melihat sekeliling, dan berkata, bukankah kalian semua tidak puas satu sama lain dan ingin mengungguli satu sama lain? Hari ini, Jenderal Feng menyiapkan tempat yang begitu bagus. Mengapa tidak datang dan mencoba? Tapi kurasa hanya sedikit dari kalian yang bisa menangkap pisau Jenderal Feng. Begitu suara itu turun, beberapa orang kuat menolak untuk menerima. Siapa yang mengatakannya? Li Suyun, ini hari yang berangin. Bagaimana kamu bisa sombong? Hitunglah aku. Jenderal Feng, kudengar kau masih memiliki hubungan dengan naga-naga petir. Jangan khawatir, aku tidak bertanya tentang keluhan, tapi hanya ingin mencoba, apakah petir lebih mendominasi, atau gayaku lebih menakjubkan. Dan saya, melihat para pembangkit tenaga listrik yang berlomba-lomba ketakutan, Bai Guanxing tidak bisa menahan kegembiraan secara diam-diam, dan akhirnya membangun momentum. Semakin banyak orang yang kuat naik ke panggung dan meminta nasihat Qin Yichen, dan beberapa meminta nasihat dari satu sama lain. Itu lebih seperti mengkhawatirkan bahwa setelah pencerahan jalan emas San Zhongyu, dia akan dilampaui di masa depan. Jadi dia ingin mendapatkan sesuatu, karena takut tertinggal. Munculnya 3 Bian Luo seperti sinar api, secara bertahap melibatkan lebih banyak kaisar. Dan gerakan seperti itu dengan cepat membuat khawatir Kaisar Ke. Apa Muju? Yang terbaik di dunia? Kapan dia muncul dengan idenya? Kaisar Ke juga berdiri jauh dari platform kekuatan ilahi, dengan cahaya ilahi di matanya. Dan setelah memikirkannya, dia tiba-tiba tersenyum. Ini sangat menarik. Usia dan kultivasi Tianxing sama seperti ketika mereka menjadi ayah mereka. Dikatakan bahwa, pengadilan surgawi bukanlah yang mulia saat itu. Kami juga telah berkompetisi di panggung kekuatan ilahi, hanya membahas Tao Xing, tetapi menyenangkan. Kaisar Ke menggelengkan kepalanya. Generasi mereka telah mencapai tingkat penaklukan dunia. Tetapi menantu laki-lakinya yang baik berada dalam situasi mendiskusikan Tao untuk berteman dengan semua ras. Bahkan jika mereka tidak dapat berteman, mereka masih bisa mendapatkan. Ini semacam gaya klan Bais. Kaisar Ke memandang Bai Guanxing, yang seperti pengikut, dan tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, ia tersenyum dan berkata, Wen Qing, Wen Wan, Tianxing dapat belajar dari seluk-beluk semua ras. Merupakan hal yang baik berteman dengan semua ras. Pergi, dukung Tianxing. Petik 2. Ke Wenxing mengangguk, dan ketika mereka, keturunan kaisar bergabung, dunia pahlawan tiba-tiba menjadi lebih hidup. Lambat laun, orang-orang seperti suku Kunpeng, Wu Jin, dan bahkan Caman semuanya mengetahui tentang asosiasi pahlawan dunia dan mengirim generasi muda untuk bergabung. Hanya Miao Xuan Tusan yang berdiri di kejauhan, dan berkata diam-diam, anak ini, ada banyak ide hantu. Tidak, itu pasti ide dari si kecil dari klan Bais. Adalah hal yang baik untuk memiliki Bai Guanxing di sisinya. Melengkapi kebijaksanaan Yi Chen dan saling membantu. Tetapi itu dapat membuat jalan mereka lebih lebar dan lebih luas. Sangat disayangkan bahwa salah satu murid Tusan saya tidak hadir. Jika tidak saya harus ikut bersenang-senang. Di atas panggung Senwei, Qin Yichen sedang berdiskusi dengan Kun Saus, dan mengatakan wawasannya tentang perubahan garis keturunan klan Kunpeng, yang membuka matanya untuk yang terakhir. Saudara Feng luar biasa. Saya memiliki pandangan yang sangat indah tentang garis keturunan saya. Sia-sia saya bahkan tidak mengenal klan saya sendiri seperti saudara Feng. Qin Yichen tersenyum acuh tak acuh.
Saudara Saus tidak perlu merendahkan dirinya sendiri. Dia memiliki perspektif yang berbeda. Segalanya berbeda secara alami. Saudara Saus adalah anggota klan Kunpeng, dan orang-orang yang dia temui di lingkungan pertumbuhannya juga berasal dari klan, dan Feng Mou adalah orang luar. Di mata saya, tentu saja, klan Kunpeng sama dengan saudara Saus. Berbeda. Sao Kun mengangguk, dan sepertinya cukup berguna. Setelah mempelajari klannya sendiri, bagaimanapun juga, dia adalah otoritas. Terkadang, jika ingin lebih rajin, Anda perlu berkonsultasi dengan orang luar. Tetapi yang membuat Kun Sao penasaran adalah, Saudara Feng, dikatakan bahwa kamu segera bergabung dengan dunia. Ketika Putri Wenqing merekrut kamu, kamu dan saya saling mengenal. Saudara Feng sepenuhnya menetap di dunia selama kurang dari 20 tahun. Penelitian. Putri Wenqing juga mengangguk. Ya, Kayu, kebijaksanaan dewa bawaan seharusnya tidak begitu kuat, benar. Bai Guanxing merasakan sedikit di dalam hatinya. Dia sebenarnya bertanya-tanya dari mana suaminya berasal. Banyak ahli dari semua ras meminta nasihat, dan mereka mampu memberikan wawasan dan nasihat. Qin Yichen tertawa ketika melihatnya, dan memeluk Bai Guanxing. Feng tidak mengerti, bukankah ada klan Bais? Bai Guanxing mengetahuinya, dan segera berpura-pura mengertakkan gigi dengan kebencian. Pisau pencuri. Kamu mencuri kebijaksanaan otak saya dengan cahaya pisau. Keterampilan yang luar biasa. Qin Yichen mengangkat kepalanya dan tersenyum. Pengamat bintang saya, jika Anda tidak mengikuti, maka Feng Mou harus menggunakan pisau itu untuk memotong kepala Anda dan mencarinya sendiri. Kamu. Bai Guanxing dipermalukan dengan ditahan seumur hidupnya dan harus bertindak sebagai pengikut pisau pencuri ini. Tetapi tiba-tiba dia sadar. Ternyata Tuan membunuh dari alam bawah ke 3.000 pengadilan Tao, dan kemudian membunuh jauh-jauh, melihat kebijaksanaan banyak leluhur. Tidak heran dia begitu berpengetahuan dan berpengetahuan luas. Bai Guanxing juga merasa lega. Dengan identitasnya sebagai klan Bais, kebetulan Qin Yichen dapat memberikan kedok 10.000 klan yang lebih baik. Pahlawan dunia akan dipelajari oleh semakin banyak orang yang berkuasa, seperti yang dikatakan Bai Guanxing. Sementara Qin Yichen memecahkan kebingungan untuk klannya, pihak lain juga akan memberi kembali. Benar-benar mengambil keuntungan dunia dan mengambil keuntungan dari dirinya sendiri. Bai Guanxing bertanggung jawab atas pencatatan. Meskipun kekuatannya tidak bagus, bagaimanapun juga dia adalah Bais Protoss, dan kebijaksanaannya baik. Setelah mengumpulkan para pahlawan, dia akan memilah-milah warisan dari berbagai ras, dan kemudian dia dapat mengirimkannya ke umat manusia untuk memperkuat ras diri. Qin Yichen juga mendapatkan banyak hal saat mendiskusikan Taoisme dengan cara ini, seperti ketika dia menjelaskan asal-usul Avenue of Woods kepada Bian Luo. Dia juga memiliki wawasan baru.